kelompok adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan ide-ide yang bervariasi dan kreatif. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Ayu itu kenapa ya? Menurut saya manfaat dari kelompok itu membantu siswa agar dapat berani mengungkapkan pendapat dan dapat menghargai pendapat dari orang lain. Oke, baik sekali. Kalau menurut Mbak Diva ini kira-kira apa? Menurut saya, manfaat dari bimbingan kelompok itu untuk membantu siswa mengembangkan wawasan yang luas dan mendalam dan berguna untuk pengembangan diri. Oke, baik sekali. Bagus semuanya teman-teman, jawabannya sedikit saya jelaskan ya. Apa itu bimbingan kelompok? Jadi teman-teman, bimbingan kelompok merupakan upaya pemberian bimbingan kepada individu-individu melalui kegiatan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sebagai sarana untuk pencapaian tujuan bimbingan dan konseling itu sendiri, menanggapi, memberi saran dan lain sebagainya, serta apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta itu sendiri ataupun peserta lain yang mengikutinya. Nah, seperti itu kira-kira gambaran dari bimbingan kelompok itu sendiri. Dari sini teman-teman sudah paham? Nah, berikutnya itu dalam bimbingan kelompok ada beberapa azas. Yang pertama itu azas kerahasiaan, di mana peserta harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapat selama sesi konseling ini. Yang kedua ada sisi kesukarelaan, di mana peserta harus mengikuti berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan, setiap peserta harus bersifat terbuka dan jujur satu sama lain, tidak boleh ada yang dirahasiakan. Dan yang keempat ada asas kemandirian, di mana peserta harus meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalahnya sendiri-sendiri. Sekarang untuk kesepakatan waktunya mau berapa menit ya teman-teman? Saya Kak, 35 menit. 5 menit yang lain. Saya Kak, Baik, 25 menit. 5. 20 menit Kak. Oke, kita ambil dari yang paling banyak saja ya teman-teman, 20 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, untuk topik hari ini yang akan kita bahas itu tentang cybercrime teman-teman. Dari teman-teman sendiri sudah tahu apa itu cybercrime? Tahu Kak, tapi belum mengalami yang begitu cybercrime. Oke, kalau gitu siapa di sini teman-teman yang berani menjelaskan apa itu cybercrime itu? Saya Kak. Baik, Pak Isma, apa? Menurut saya, cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan media online, mencakup aktivitas jahat termasuk pencurian identitas, penipuan online, dan serangan malware. Oke, baik. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Kak. Ya, Mbak Zita, silakan. Kalau menurut saya, cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan secara daring atau melalui jaringan komputer, termasuk pencurian data, penipuan online, serangan malware, dan pelanggaran keamanan informasi lainnya. Oke, baik sekali. Apa ada lagi nih di sini teman-teman? Baik, Mbak Ayu, silakan. Saya ingin menambahkan, Ya. cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer atau internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Baik. Terus sekarang contohnya apa ya dari cybercrime itu sendiri? Siapa yang tahu? Saya Kak. Baik, Mbak Diva. Contohnya itu seperti serangan malware dan Ya. phishing. Oke. Kalau menurut Mbak Anissa, contohnya apa? Contohnya seperti ini Kak, untuk konten pribadi yang merugikan orang lain Kak. Oke, bagus. Jawabannya sudah bagus semua nih dari teman-teman. Sedikit saya jelaskan lagi ya teman-teman, apa itu cybercrime. Jadi, cybercrime merupakan suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan lainnya. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online teman-teman. Lalu, di sini saya mau bertanya, apakah teman-teman di sini ada yang pernah mengalami atau melihat secara langsung kejahatan cybercrime itu sendiri? Saya Kak. Baik, Mbak Niken, apa itu? Saya pernah melihat di lingkungan sekitar tentang streaming, di mana pelaku mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana rekeningnya. Terus setelah melihat itu, apa yang Mbak Niken lakukan? Pada saat itu saya hanya terdiam
harus menunggu informasi selanjutnya dan tetap memantau kelanjutan kasus tersebut. Oke, kemudian kalian tahu nggak apa itu dampak yang dialami oleh korban cybercrime itu sendiri? Baik, Mbak Ayu. Dampaknya seperti kerugian finansial yang sangat mengerikan, menimbulkan trauma karena data yang dicuri berisi tentang data pribadi dan informasi penting dari si korban. Bagus. Kalau menurut Mbak Diva, apa sih dampak dari cybercrime itu sendiri? Menurut saya, dampak dari cybercrime itu sangat berbahaya dan mengganggu aspek kehidupan, baik dari keuangan atau reputasi. Lalu tindakan apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari tindakan penipuan seperti itu? Apa ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Adia? Baik, Mbak Anissa. Tindakan yang harus dilakukan yaitu dalam menghindari penawaran yang terlalu menggiurkan, yang tidak masuk akal, menghindari penipuan yang menggunakan nama identitas yang tidak diketahui sesungguhnya. Oke, bagus semuanya. Jadi teman-teman semuanya sudah paham ya apa itu cybercrime dan bagaimana cara mengatasinya. Sudah paham? Paham? Kalau dilihat seperti teman-teman sudah mulai bosan ya. Iya. Baiklah, kita selingi sedikit SPG-nya teman-teman. Mau nggak? Mau. Nih teman-teman nanti ikutin saya ya. Kalau misalnya nanti saya bilang pagi, teman-teman itu tentu 2 kali. Kalau misalnya saya bilang siang, teman-teman tentunya 1 kali. Tapi kalau saya bilang malam, teman-teman nggak usah tentu kayak gini. Oke? Paham ya? Mulai ya. Fokus ya teman-teman. Pagi. Ayo Mbak Ayu fokus. Pagi. Malam. Ya. Malam ingat ya. Ulangin. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Malam. Siang. Siang. Mbak Diva fokus ya. Sini Mbak Diva salah terus nih. Fokus ya, dengerin ya. Pagi. Malam. Mbak Diva. Mbak Diva dengarkan nih. Mbak Diva kenapa ini tidak fokus? Mbak Diva dengarkan. Kita ulangi ya. Mbak Diva dengarkan ya. Mbak Diva harus fokus. Mbak Diva dengarkan. Pagi. Malam. Siang. Siang. Pagi. 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 Siang. Pagi. Siang. Malam. Mendingan bisa mendingan. Udah ya. Udah, kita lanjutkan ya. Siap? Siap. Saya akan bertanya, apakah ada contoh kasus lainnya? Saya Kak. Ya, baik Mbak Sinta. Apa itu? Penyebaran berita bohong atau sering disebut hoax, di mana seseorang melakukan penyebaran berita palsu di media sosial. Apakah itu termasuk kejahatan cybercrime juga, Kak? Ya, tentu saja. Terus menurut Mbak Aisma bagaimana? Ya Kak, menimbulkan berbagai dampak negatif seperti mempengaruhi opini publik, merusak reputasi individu atau organisasi, serta dapat menyebabkan kerugian finansial dan tidak lagi percaya fakta. Ini dapat mengarah pada opini negatif dan merugikan masyarakat. Lalu ada yang bertanya? Saya Kak, saya ingin bertanya. Oh, bertanya ya, silakan. Jadi apa dampak psikologis yang tidak ditangkapkan akibat penyebaran berita bohong? Siapa yang bisa menjawab teman-teman? Saya Mbak. Baik Mas Adia. Menurut saya dampak psikologis yang dialami korban dapat menyebabkan stres dan trauma yang berkepanjangan dan juga dapat menimbulkan kecemasan yang berlebihan dan korban merasa tidak aman serta mengganggu situasi emosional dan suasana hati korban. Oke, kalau begitu apa yang ada yang menambahkan nih teman-teman? Saya Kak. Baik, baik, silakan. Selain berdampak pada psikologis korban, juga merasa sulit untuk mendapat rasa percaya diri kembali, sehingga menjadi sulit untuk membuat keputusan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan yang
Jadi teman-teman, yang dilakukan dari Mbak Diva itu adalah tindakan yang sudah tepat apabila teman-teman mengalami hal serupa. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mas Sadia. Apakah penyebaran berita hoax termasuk dalam tindak pidana? Coba Mbak Nika dijawab. Iya. Ya, tentu saja. Ya. Sudah tercantum dalam pasal 14 dan pasal 15, dan pada dasarnya seseorang yang menyebarkan berita bohong dapat dihukum berdasarkan KUHP lama dan buku 1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Terus bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya penyebaran berita bohong itu? Jadi Mbak Nisa, ketika mendapatkan sebuah informasi, jangan langsung menyebarkan tanpa mengecek kebenarannya. Jangan mudah terhasut dengan hal-hal yang bersifat provokatif. Mencari tahu sumber informasi tersebut berasal. Ya, baik. Apa ada yang ingin menanyakan? Saya Pak. Ya, baik. Silakan. Segera ajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika apabila menemukan berita hoax. Untuk melaporkannya, teman-teman bisa menghubungi Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui surel aduan@gmail.com/kominfo.go.id. Menurut saya juga penting untuk mencari informasi tentang berbagai kejahatan cybercrime agar kita bisa menghindari atau mengatasi apabila kejadian tersebut menimpa pada diri kita sendiri. Baik, apakah teman-teman setuju? Setuju Pak. Setuju sekali. Penting untuk membekali diri kita sendiri dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri sendiri agar tidak menjadi salah satu korban cybercrime. Baiklah, jawaban dari teman-teman ini sudah baik semuanya, sudah bagus. Sebelum sesi diskusi diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan kejahatan cybercrime pada siang hari ini? Sebelum sesi diskusi kita akhiri. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sesi diskusi pimpinan kelompok kita tutup ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Ingatlah bahwa kalian tidak sendirian dan ada banyak orang yang siap membantu kalian. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa cybercrime atau kejahatan cyber adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus dan tindak kriminal lainnya. Sekarang kalian kasih tahu dong kesan dan kesannya apa setelah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Yang dapat adalah tidak ceroboh dalam menyimpan sesuatu yang penting seperti password akun, sosial media atau PIN ATM supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Oke, selanjutnya Saya Pak. ya tiba-tiba Saya itu senang karena bisa menambah informasi dan sehingga lebih berhati-hati lagi dalam menerima informasi. Saya Kak, baik dari Mbak Isma. kesannya kita lebih mengerti cara untuk menyikapi apabila kita berada di dalam situasi tersebut dan jadi tahu apa yang harus dilakukan